Prabowo bisa gagal jadi Capres 2024. Polipiner semua, diakui atau tidak, keputusan Nasdem PKB untuk memasangkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sangat berpengaruh pada konstelasi politik menjelang Pilpres 2024. Nasdem PKB telah mengamankan tiket untuk bisa mendaftarkan pasangan Capres-Cawapresnya. PDIP juga aman siapapun Cawapres yang akan dipilih untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Bahkan apabila PPP keluar, PDIP masih tetap bisa sendirian mengusung pasangan Capres-Cawapres. Dari 3 orang bakal Capres yang sudah muncul dan didukung koalisi yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo, justru posisi Prabowo yang paling berpotensi untuk gagal nyapres. Pasca ditinggalkan PKB, Koalisi Indonesia Maju beranggotakan Gerindra, Golkar dan PAN. Koalisi ini masih belum mantap karena baik Golkar maupun PAN masih mengharapkan agar tokoh yang mereka usulkan yang diambil sebagai cawapres. Golkar mengusulkan Airlangga Hartarto sedangkan PAN mengusulkan Erick Thohir. Apabila tidak cepat memutuskan, Prabowo bisa gagal nyapres. Polipini sudah menyampaikan agar Prabowo segera mengambil Erick Thohir sebagai bakal cawapres untuk mengunci posisi PAN di koalisi. Secara rasional berdasarkan hasil survei, elektabilitas Erick Thohir lebih tinggi daripada Airlangga Hartarto sehingga peluang untuk mendapatkan suara akan lebih tinggi daripada berpasangan dengan Airlangga Hartarto walaupun jumlah kursi Golkar di DPR RI lebih banyak. Atau, apabila akan mengambil Airlangga Hartarto atau kader Golkar lainnya juga boleh. Yang penting adalah mengamankan tiket untuk mendaftar Capres-Cawapres yang pendaftarannya akan dibuka pada 19 Oktober 2023 yang akan datang. Prabowo tidak perlu menunggu hasil uji materi batas usia Cawapres yang sedang diajukan ke MK karena hal itu bisa menjadi jebakan. Lagi pula, apabila kita mencermati hasil uji materi tentang ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang sudah berkali-kali dilakukan, MK tidak dapat mengabulkan gugatan seperti itu karena wewenang untuk mengatur syarat pengajuan pasangan Capres-Cawapres adalah wewenang pembuat undang-undang alias DPR. SBY ketika menanggapi ditunjuknya Muhaimin Iskandar sebagai bacawapres untuk Anies Baswedan sempat mengungkapkan bahwa ada menteri aktif Kabinet Indonesia Maju yang mengajak untuk membentuk poros baru. Kuat dugaan itu adalah Airlangga Hartarto karena dengan hanya Golkar dan Demokrat saja, kedua parpol itu sudah bisa mengusung Capres-Cawapres. Kecil kemungkinan menteri itu adalah Sandiaga Uno karena hanya PPP dan Demokrat saja belum memenuhi syarat untuk mengusung Capres-Cawapres. Kursi Demokrat 54 dan kursi PPP 19. Baru 73 alias 12,7% kursi DPR. Masih kurang dari 20%. Ada usulan Prabowo, Mahfud MD. Hasil survei Litbang Kompas Agustus 2023 menunjukkan elektabilitas Mahfud MD sebagai cawapres sebesar 5,7% di bawah Erick Thohir 8%, Ridwan Kamil 8,4% dan Sandiaga Uno 8,2%. Mengambil Mahfud MD sebagai cawapres sangat rawan membuat Golkar dan PAN kabur dan itu berarti Prabowo akan gagal dapat tiket capres. Mengambil Yeni Wahid juga memungkinkan Golkar dan PAN kabur. Hanya mengambil Airlangga Hartarto atau Ridwan Kamil yang memungkinkan Golkar tetap bertahan dan hanya mengambil Erick Thohir yang memungkinkan PAN bertahan. Prabowo bisa memilih Golkar atau PAN. Elektabilitas Ridwan Kamil maupun Erick Thohir cuma beti alias beda tipis yaitu 8,4% dengan 8%. Mengharap 3 partai dalam KIM tetap solid siapapun cawapresnya adalah sesuatu yang bagus tetapi mengamankan tiket capres hanya dengan Golkar atau PAN adalah lebih baik. Sekarang kembali ke Prabowo akan mengamankan tiket capres atau menunggu detik-detik terakhir dengan potensi gagal nyapres. Politik itu kejam. Dukungan PBB, Garuda, Gelora dan mungkin PSI tidak ada artinya apabila salah satu dari Golkar atau PAN tidak ada karena PKB telah mengamankan tiket cawapresnya.